Kiai Asep ini adalah figur yang masuk kategori selalu mengambil hikmah atau ulama hikmah. Dan benar ketika Kiai Asep ini direndahkan oleh seorang Habib di Pasuruan itu, Kiai Asep tidak marah. Beliau ke saya malah bilang begini, gak apa-apa, biarin aja, kita ambil hikmahnya aja. Siapa tahu dengan peristiwa ini orang-orang yang sombong, termasuk orang yang di Pasuruan itu, bisa hilang kesombongannya, tidak merendahkan orang lain. Anda datang ke sini bukan karena Al-Habib Hussein adalah ahli ekonomi atau mantan presiden atau mantan menteri. Anda datang ke sini bukan karena Al-Habib Hussein adalah orang yang pabriknya gede, kendaraannya mewah. Anda datang ke sini adalah karena Al-Habib Hussein adalah orang yang takwa, taat, dipilih oleh Allah menjadi waliullah, dipilih oleh Allah menjadi waliullah, menjadi waliullah. Harapan kita juga begitu, saudara. Ada di sini, kita ada di majlis seorang yang Allah pilih daripada di antara hamba-hambanya menjadi waliullah. Harapan kita Allah buka hati kita. Sebaliknya, awas, hati-hati. Orang yang dihormati sama manusia karena madhar din, karena lambang keagamaan, karena kamu disebut kiai, karena kamu disebut ustadz, awas, hati-hati, jangan condong dengan orang-orang urusan duniawi. Ilmu Anda bisa mengangkat derajat Anda dunia sampai akhirat jika Anda gunakan untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati. Bal'am bin Ba'ura itu adalah ilmunya sangat tinggi, bahkan ketinggian ilmu Bal'am bin Ba'ura itu mencapai ma'rifatullah, ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kiai Asep ini didampingi oleh Habib Abu Bakar Assegaf Bangil, Pasuruan juga. Nah, Kiai Asep ini saat tiba di pengajian itu mendapat banyak penghormatan. Jadi dalam tradisi itu, NU itu sudah biasa, ketika ada seorang kiai datang, tiba-tiba masyarakat itu berdiri menghormati, menyalami, bahkan mencium tangannya. Nah, Kiai Asep saat itu seperti itu. Ada sebutan. Bal'am bin Ba'ura luar biasa. Tetapi rupanya Bal'am bin Ba'ura ini bukan dia tadi itu menggunakan ilmunya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk urusan duniawi. Disebut ulama, disebut tokoh agama, tapi digunakan untuk urusan duniawi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan Bal'am, walau syi'na la rafa'nahu bihi. Kalau aku Allah berkehendak, udah jangan bingung orang biasa, udah jangan bingung orang biasa, jangan bingung orang biasa. Jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Ini Habib Hussein lain. Biar kasih jalan. Saya sebagai penulis tentang Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang dalam berita itu direndahkan oleh seorang Habib Pasuruan saat mendapat undangan pengajian ke salah satu mantan pejabat di Probolinggo. Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim ini memenuhi undangan itu. Didampingi saat itu, Kiai Asep ini didampingi oleh Habib Abu Bakar Assegaf Bangil, Pasuruan juga. Nah, Kiai Asep ini saat tiba di pengajian itu mendapat banyak penghormatan. Jadi dalam tradisi itu, NU itu sudah biasa. Ketika ada seorang kiai datang, tiba-tiba masyarakat itu berdiri menghormati, menyalami, bahkan mencium tangannya. Nah, Kiai Asep saat itu seperti itu. Nah, saat itu memang ada seorang Habib asal Pasuruan yang sedang ceramah. Nah, Habib ini mungkin
merasa kurang dihormati oleh audiens yang tiba-tiba heboh menyelami Ki Asep itu, lalu bilang ke para hadirin, kepada massa yang mayoritas pasti adalah warga NU, ayo duduk. Itu bukan siapa-siapa. Maksudnya Ki Asep itu bukan siapa-siapa. Nah, karuan saja banyak yang kaget, termasuk Habib Abu Bakar Asgaf, ya tentu saja juga Ki Asep sendiri. Tapi alhamdulillah Ki Asep ini sama sekali tidak menunjukkan, paling tidak secara dohiriah tidak kelihatan bahwa beliau itu maskul atau merasa terhina atau tersinggung atau direndahkan. Bahkan Ki Asep ini kalau mengingat peristiwa itu selalu tertawa sambil menyatakan tidak apa-apa, katanya itu. Banyak orang bertanya, siapa sih Ki Asep itu? Apa benar serendah itu? Karena Habib yang lagi pidato itu, lagi berceramah itu bilang, itu bukan siapa-siapa. Bahkan kabarnya sampai sekarang memang Ki Asep itu, memangnya Ki Asep itu siapa? Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kemari kelakuan para Kabib Ba'alawi kelihatannya makin kurang ajar. Membanding-bandingkan dengan kiai ulama otentik Nusantara, lalu mengunggulkan terah mereka sembari merendahkan para kiai, seperti menjadi doktrin pakem yang kompak disebarkan para kabib, baik ditujukan kepada publik maupun kepada para mukibin yang loyal pada mereka. Satu kabib bodoh lebih hebat dari 70 kiai. Sepertinya ini bukan sekadar slogan semata, tapi di mata Ba'alawi kita, kaum pribumi dari umat awam sampai kiainya, benar-benar dipandang dengan sebelah mata. Menurut mereka, mungkin kita harus menjadi budak yang cium tangan, cium pantat, dan cium kaki mereka. Dan mereka yang harus menjadi pemimpin, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Glorifikasi secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif demi menutupi nasab mereka yang belum terkonfirmasi sebagai cucu Nabi. Semua lini bergerak dari atas sampai bawah, dari struktural hingga kultural, termasuk PBNU yang secara cerdik mereka susupi untuk menggerogoti ormas Islam terbesar di Indonesia ini dari dalam. Arogansi Ba'alawi ini nampaknya direpresentasikan oleh Big Boss para Kabib, Ketua Rabithah Alawiyah, Taufik Asgaf, yang beberapa hari lalu beritanya viral merendahkan salah satu kiai putra pendiri Nahdlatul Ulama. Sikap arogan dan jumawa ini bukan baru kali ini terjadi dan bukan secara tidak sengaja. Ingat saat Taufik mendoktrin, kami dan datuk-datuk kami datang ke Indonesia untuk mencetak para kiai dan ulama. Kami hormati mukibin, kami potongkan kambing 100 ekor lebih. Sementara kalian bawa apa ke sini? Paling gula 1 kilo. Kan begitu dia katanya. Mulai kapan kabib-kabib ini diajarkan untuk membenci para kiai? Mulai kapan? Wallahi palsu kau. Keterlaluan sekali kelakuan kabib ini. Hati-hati. Suatu saat Anda dan gerombolan Anda bakal merasakan shock terapi tegangan tinggi. Begitu kata Kabib Nuhdor Tanggul. Nah, berikut ini adalah penuturan dari Haji Muhammad Mas'ud Adnan, Komisaris Utama Redaksi BangsaOnline.com, yang mewartakan berita viral pekan lalu perihal perilaku merendahkan Habib Taufik Asgaf terhadap putra pendiri NU Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim
Jadi Kiai Asep ini adalah figur yang masuk kategori selalu mengambil hikmah atau ulama hikmah. Dan benar ketika Kiai Asep ini direndahkan oleh seorang Habib di Pasuruan itu, Kiai Asep tidak marah. Beliau ke saya malah bilang begini, gak apa-apa, biarin aja, kita ambil hikmahnya aja. Siapa tahu dengan peristiwa ini orang-orang yang sombong, termasuk orang yang di Pasuruan itu, bisa hilang kesombongannya, tidak merendahkan orang lain. Ini pengalaman pahit yang pernah menimpa Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim saat menghadiri undangan pengajian di Probolinggo, Jawa Timur. Ceritanya Kiai Asep yang dikenal sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Mojokerto, Jawa Timur itu diundang oleh seorang Habib untuk acara pengajian di kediamannya di Probolinggo. Saat itu Kiai Asep datang didampingi Habib Abu Bakar As-Segaf Bangil. Hubungan antara keduanya, antara Kiai Asep dan Habib yang mengundang itu memang akrab. Habib itu bahkan sering datang kepada Kiai Asep, baik di Surabaya maupun di Pacet, Mojokerto. Kiai Asep tiba di acara pengajian saat seorang Habib asal Pasuruan berceramah. Ya, Taufik As-Segaf ini melihat Kiai Asep datang, masa langsung berdiri. Mereka menyambut kedatangan Kiai Asep. Mereka berebut menyalami dan mencium tangan Kiai Asep. Maklum, Kiai Asep dikenal sebagai ulama besar dan memiliki sekitar 14.000 santri. Selain itu, Kiai Asep adalah putra dari Kiai Haji Abdul Halim, salah seorang kiai pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus pejuang kemerdekaan RI yang pada tahun lalu, tahun 2023, telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi hebatnya beliau itu, walaupun kondisi melarat, tidak pernah mau, mohon maaf, mengkapitalisasi nasabnya, tidak pernah mengungkapkan bahwa saya ini pendiri NU, apalagi buat proposal misalnya, menyatakan bahwa saya pendiri NU, tidak pernah. Beliau sembunyikan betul, karena beliau sama sekali tidak pede katanya. Saya tidak pede Pak Masud katanya, karena apalagi memang bukan karakter beliau membangga-banggakan nasab. Beliau itu selalu punya visi dan orientasi, yaitu berprestasi, atau kalau dalam istilah sekarang achievement oriented, berorientasi pada prestasi. Karena itu beliau melakukan perjuangan dari bawah, tidak mengenal lelah sampai berhasil. Tapi para sahabat sekalian, tampaknya Habib Taufik yang sedang ceramah ini merasa kesal ya. Dengan suara lantang, ia meminta massa yang berebut mencium tangan Kiai Asep untuk duduk. Taufik As-Segaf minta massa tidak usah menyelami dan menghormati Kiai Asep. Ayo duduk, ayo duduk. Itu bukan siapa-siapa. Kiai Asep ini bukan siapa-siapa, kata Taufik. Banyak yang kaget dengan sikap dari Taufik itu, termasuk Habib Abu Bakar As-Segaf. Beliau bahkan tak menyangka Habib yang sedang ceramah itu merendahkan Kiai Asep di depan umum. Apalagi Kiai Asep bukan tokoh atau ulama sembarangan. Bahkan Habib yang mengundang itu sebagai tuan rumah juga merasa tak enak. Namun kelihatan Kiai Asep tampak santai dan malah tertawa. Ya, saya nggak apa-apa diperlakukan demikian, kata Kiai Asep kepada bangsa online sembari tersenyum. Saat itu saya mau ke depan, saya berjalan ke dekat podium. Tiba-tiba Habib itu bilang begitu, ayo duduk semua, itu bukan siapa-siapa, kata Kiai Asep. Kiai Asep juga tidak masgul diperlakukan tidak sepatutnya oleh Habib Taufik. Kiai kaya raya itu saat diwawancari bangsa online tentang pengalaman pahitnya tersebut sambil tertawa. Ya nggak apa-apa, kata
Kiai Asep yang dikenal sebagai Kiai miliarder tapi dermawan itu. Lagi-lagi Kiai Asep tertawa. Nah, beliau menyatakan begini, saya malu untuk mengungkap saya sebagai mengungkap identitas saya, bahwa saya ini adalah putra dari salah seorang kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Saya baru mengungkapkan itu setelah punya pacet, kata beliau. Apa yang dimaksud pacet itu? Ternyata pondok pesantren Amanatul Ummah yang santrinya kita tahu puluhan ribu. Dan kemarin saja pada tahun ini 2024 ini ada 624 santri Amanatul Ummah yang diterima lewat SNBP dan SNBT di semua perguruan tinggi negeri favorit, termasuk diantaranya ITB, ITS, UNIR, UI, UGM, dan UIN, dan seterusnya. Jadi santrinya banyak yang berprestasi, bahkan ada salah seorang santrinya yang diterima sekaligus di 11 universitas luar negeri. Kalau yang tahun ini ada salah seorang santrinya diterima di 3 universitas terkemuka di Kanada, Amerika bagian utara. Para sahabat sekalian, peristiwa merendahkan Kiai Asep itu terjadi beberapa bulan sebelum meledak polemik soal nasab Ba'alawi yang dianggap tidak nyambung lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menghebohkan bahkan mengguncang jagat Ba'alawi. Otomatis Habib yang merendahkan Kiai Asep itu, yaitu Taufik Assegaf, juga terkena imbas. Ia banyak dicaci maki dan direndahkan. Namun Kiai Asep tidak dendam pada Habib yang merendahkan itu. Kiai Asep juga tidak memanfaatkan polemik nasab itu sebagai momentum atau ajang balas dendam kepadanya. Bahkan Kiai Asep menyarankan agar warga NU tetap menghormati para Habib. Kita harus tetap menghormati Habib yang akhlaknya baik, kata Kiai Asep. Apalagi relasi Kiai Asep dengan para habaib juga kuat. Menurut dia, polemik tentang habaib klan Ba'alawi yang dianggap bukan keturunan Nabi harus diambil hikmahnya agar mereka tidak sombong, kata Kiai Asep. Yang kemudian selalu menjadi sekretaris ketika Kiai Wahab Hasbullah pulang ke tanah air, mendirikan Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, dan seterusnya, termasuk Tasfirul Afkar di Surabaya. Selalu beliau, itulah kenapa ketika mengkonsep surat untuk dikirim ke Raja Hijaz saat itu, Kiai Abdul Halim inilah yang ikut mengkonsep, bahkan mengantarkan surat kepada para kiai, undangan untuk rapat yang kemudian membentuk Komite Hijaz sebagai cikal bakal pendirinya Nahdlatul Ulama. Tapi yang lebih konkret lagi, para pemirsa bisa melihat di susunan pengurus PBNU periode pertama, Kiai Abdul Halim ini tercatat sebagai wakil sekretaris atau khatib sani, naibul khatib. Kan susunannya Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Suriah PBNU. Kemudian awalnya, kalau sekarang istilahnya Khatib Am, khatib awalnya itu adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Nah, naibul khatib atau khatib saninya ini Kiai Abdul Halim, yaitu abahnya Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Sementara ketua tanfidiyahnya saat itu yaitu Haji Hasan Gipo, sementara sekretarisnya yaitu M. Siddiq Sugeng Yudo Tiwiryo. Nah, pengurus PBNU pertama, mereka inilah yang seringkali mendiskusikan satu hal. Tentu semua Hasan Gipo dan sebagainya itu hanya pelaksana, karena semua otoritas itu berada di tangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahwa Wahab sendiri waktu mendirikan PBNU itu, maksud saya waktu punya gagasan untuk mendirikan NU itu selalu menyatakan tanpa restu Hadratus Syekh tidak bisa saya mendirikan NU. Dan yang memimpin organisasi NU itu nanti adalah
guru saya atau pimpinan saya itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, kronologi penghinaan Habib Taufik terhadap Kiai putra salah satu pendiri NU ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita bersama umat muslim bumi Nusantara, bahwa kaum Bani Platgi Ba'alawi meski sudah begitu besar kritisme umat dan para ulama terhadap kesahihan nasab mereka, toh itu tidak membuat kelompok ini introspeksi, refleksi, dan mengubah arogansi mereka. Jika kita berhenti bersuara dan membiarkan neokolonialisme dan neo-feodalisme kaum Ba'alawi ini, maka kelak Nusantara bakal kehilangan ruh sejati sejarahnya. Semua bakal diyamanisasi, semua bakal diba'alabisasi, dan semua bakal dikabibisasi. Lalu kita kembali ke era kompeni Belanda, menjadi pekerja paksa dan budak di negeri sendiri, sementara para imigran yang justru menjadi tuannya. Salam waras Muslim Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.